Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam video kali ini kami akan membahas tentang ruang kolaborasi pada topik 2, yaitu dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Siti Nurwahida, Ivang Yurina, Novia Silvania, Holida Yulianti, dan Rina Tresnawati. Pertanyaan pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan? Menurut pandangan kami, kata menuntun dalam konteks pendidikan anak merujuk pada kemampuan seorang guru dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada peserta didik. Seperti pada situasi pembelajaran di kelas, seorang guru memiliki tanggung jawab untuk membimbing peserta didik menuju pemahaman yang benar. Artinya, ketika guru menyampaikan materi atau pengetahuan kepada peserta didik, bahkan jika mereka belum sepenuhnya memahami, seorang guru harus dan wajib memberikan panduan agar peserta didik dapat memahami materi dan pengetahuan yang telah disampaikan. Meskipun proses ini mungkin memakan waktu dan memerlukan kesabaran ekstra. Tindakan menuntun tidak hanya sekedar memberikan informasi, tetapi juga melibatkan aspek pengembangan keterampilan sosial, kepribadian, dan pemahaman mendalam. Dalam membimbing peserta didik ke arah yang benar, seorang guru tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga memahami kebutuhan individual setiap siswa. Proses pemberian arahan dan dukungan tidak hanya terbatas pada sesi pembelajaran di kelas, melainkan juga melibatkan upaya untuk membentuk karakter dan etika belajar yang baik. Oleh karena itu, konsep menuntun mencakup dimensi lebih luas yang melibatkan pembinaan integral peserta didik agar mereka tidak hanya menjadi mahir secara akademis, tetapi juga berkembang sebagai individu yang tangguh dan bertanggung jawab. Pertanyaan kedua, bagaimana kata menuntun dimaknai dalam konteks sosial budaya atau nilai-nilai luhur di daerah saudara? Apa yang dapat saudara lakukan untuk mewujudkan pendidikan dengan konteks budaya? Dalam bahasa daerah kami, menuntun seringkali diartikan sebagai suatu bentuk bimbingan yang penuh dedikasi, mirip dengan cara membimbing seorang anak bayi yang baru belajar berjalan. Berangkat dari moto Kabupaten Majalengka yang berbunyi Sindang Kasih Sugi Mukti, yang berarti sikap mengayomi dan mengasihi untuk mewujudkan kesejahteraan. Hal ini menunjukkan bahwa sikap mengayomi merupakan salah satu bentuk upaya dalam menuntun masyarakat agar dapat mencapai kesejahteraan. Sejalan dengan dunia pendidikan, dalam mengayomi, guru tidak boleh memihak kepada salah satu siswa atau sekelompok siswa tertentu. Guru harus memperlakukan siswanya secara adil, meski mereka memiliki berbagai latar belakang dan karakter yang berbeda. Guru harus mampu meluruskan akhlak siswa yang kurang baik. Dalam hal ini, membimbing bukan hanya sekedar menunjukkan langkah-langkah, tetapi juga memberikan dorongan sepenuh hati serta mengajarkan dengan penuh kebaikan. Dengan pendekatan yang baik, anak bayi yang awalnya hanya mampu berjalan 1 meter dapat berkembang pesat, mampu melangkah hingga 10 meter dalam waktu beberapa hari atau minggu berikutnya. Dari cerita tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa orang tua, nenek, atau kakek saya terdahulu senantiasa memberikan bimbingan atau menuntun kepada cucu-cucu atau anak-anak mereka dengan sepenuh hati, sehingga anak-anak tersebut dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi. Pendidikan anak yang sesuai dengan konteks sosial budaya di daerah saya dapat diartikan sebagai pendidikan berbasis integrasi. Artinya, seorang guru tidak hanya mengajar ilmu dan pengetahuan sesuai dengan kurikulum nasional, tetapi juga mampu mengintegrasikan kearifan lokal di lingkungannya ke dalam proses pembelajaran. Sebagai calon guru, saya berkomitmen untuk bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat sekitar dalam mendidik para peserta didik. Tujuannya adalah agar mereka dapat mengembangkan potensi yang ada di lingkungan mereka, sekaligus mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh di sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Soal ketiga,
Mengapa pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Pendidikan anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena kedua faktor ini memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan anak. Kodrat alam mencakup aspek-aspek seperti potensi bawaan, perkembangan fisik, dan kebutuhan psikologis anak. Dengan memahami kodrat alam anak, pendidik dapat merancang strategi pengajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan individual, mengakomodasikan keunikan masing-masing anak, dan pengembangan potensi optimal. Pendidikan anak perlu mengakomodasikan perkembangan zaman agar anak dapat memahami dan menghadapi tuntutan serta peluang masa depan. Integrasi teknologi dalam pembelajaran, pengembangan keterampilan adaptasi, dan pemahaman nilai-nilai sosial yang relevan dengan konteks zaman saat ini menjadi aspek penting dalam pendidikan anak. Dengan mempertimbangkan kodrat zaman, pendidikan dapat menjadi lebih relevan, memberikan bekal yang sesuai dengan kebutuhan anak di era modern, dan membantu mereka menjadi pribadi yang berkontribusi positif dalam masyarakat. Soal keempat, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang memerdekakan murid dengan saudara sebagai profesi pendidik? Sebagai pendidik, kami memandang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyatakan pendidikan yang memerdekakan murid sangat relevan dan penting. Pemikiran ini menekankan pada pemberdayaan murid untuk mengembangkan potensi dan kemandirian mereka. Sebagai pendidik, tugas kami bukan hanya mentransfer pengetahuan kepada murid, tetapi juga membantu mereka menjadi individu yang kreatif, mandiri, dan mampu berpikir kritis. Konsep ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya tentang memberitahu, tetapi juga tentang membimbing dan memberdayakan murid agar dapat berpikir sendiri dan mengambil inisiatif dalam pembelajaran. Dengan memerdekakan murid, kami sebagai pendidik berharap bisa menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, mendukung, dan mendorong murid untuk mengeksplorasi minat mereka sendiri. Kami juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi potensi unik setiap murid dan memberikan dukungan yang sesuai untuk membantu mereka mencapai tujuan mereka. Pendidikan yang memerdekakan murid juga mencakup aspek pengembangan karakter, etika, dan nilai-nilai moral. Sebagai pendidik, kami perlu memberikan teladan yang positif dan memfasilitasi pengembangan keterampilan sosial serta moral murid. Dengan menerapkan prinsip pendidikan yang memerdekakan murid, kami dapat menjadi agen perubahan positif dalam kehidupan murid, membantu mereka tumbuh dan berkembang sebagai individu yang memiliki pengetahuan yang luas, keterampilan yang relevan, dan mampu untuk berkontribusi pada masyarakat. Baik, itulah penjelasan terkait ruang kolaborasi pada topik 2 dari kelompok 5. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.